Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fikih di kelas 3. Semoga pagi ini kalian bertambah sehat, bertambah sejahtera, bertambah bahagia. Marilah kita awali pelajaran fikih pada pagi hari ini dengan bacaan doa dan basmalah bersama-sama. Berdoa mulai. Cukup. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin, masih tema sholat taraweh, yaitu dengan membiasakan sholat taraweh dan keutamaan sholat taraweh. Sebagai anak Islam, kita harus membiasakan diri dalam melaksanakan ibadah, termasuk sholat taraweh. Sholat taraweh harus dibiasakan sejak kecil agar terbiasa mengerjakannya apabila kita dan anak-anak sudah dewasa nanti. Bagaimanakah cara melaksanakan sholat taraweh? Pelaksanaan sholat taraweh sama dengan sholat wajib, baik bacaan maupun gerakannya. Yang berbeda hanya niat dan jumlah rokaatnya. Sholat taraweh boleh dilakukan secara munfarid atau sendirian dan boleh dilakukan secara berjamaah. Bagi mereka yang melaksanakan sholat taraweh, disunnahkan untuk berjamaah bersama-sama di masjid dengan tujuan syiar kita bisa menguatkan persatuan umat Islam. Pelaksanaan sholat taraweh ada yang 2 rakaat dan ada yang 4 rakaat langsung. Bagi mereka yang melaksanakan sholat taraweh dengan cara 2 rakaat, setiap 2 rakaat salam sampai genap menjadi 8 rakaat. Kemudian ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Adapun bagi orang yang melaksanakan sholat taraweh 4 rakaat, caranya langsung mengerjakan 4 rakaat tanpa melakukan tahiyat awal, kemudian salam. Setelah itu berdiri lagi mengerjakan 4 rakaat sampai genap menjadi 8 rakaat, lalu sholat witir 3 rakaat. Keduanya boleh dipilih salah satu cara mengerjakan sholat taraweh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya sebagai berikut. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah atau sholat malam, baik itu di bulan Ramadan maupun pada waktu yang lain, lebih dari 11 rakaat. Maka ia sholat 4 rakaat dan jangan kamu tanya bagus atau panjangnya bacaan Nabi. Kemudian ia sholat 4 rakaat lagi dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian Nabi sholat 3 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah 1079 dan Muslim 1219. Jadi anak-anak, kesimpulannya saya sampaikan, saya tekankan kembali bahwa sholat tarawih itu boleh sendiri, boleh berjamaah. Akan tetapi dilakukan secara berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Kemudian kita diutamakan untuk sholat tarawih berjamaah di masjid karena itu merupakan syiar agama Islam. Sholat tarawih dilaksanakan ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam sehingga 8 rakaat. Kemudian ditutup dengan 3 rakaat witir. Ada pula yang 4 rakaat salam, 4 rakaat langsung salam tanpa tahiyat, baru ditutup dengan witir 3 rakaat. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Yang 20 rakaat juga begitu, yang 36 rakaat juga seperti itu cara pelaksanaannya ya. Yang penting kita membiasakan sejak kecil sholat taraweh di masjid. Selanjutnya keutamaan sholat
taraweh. Yang pertama, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mangqama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Rawahul jamaah. Rawahul Jum'ah. Ini tulisannya salah ini. Rawahul Jamaah, yaitu hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Hurairah. Barang siapa yang bangun pada malam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Yang keempat, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang sangat saya cintai, tugas untuk kalian selanjutnya dalam rangka memperdalam pelajaran tentang tema sholat raweh adalah tulislah cara melaksanakan sholat raweh 2 rakaat dan saya ulang. Tulislah cara melaksanakan sholat raweh, baik yang 2 maupun yang 4. Kemudian yang kedua, tulislah hadis tentang keutamaan sholat raweh. Yang ketiga, tulislah 4 keutamaan sholat raweh. Ya, saya ulang. Tulislah cara melaksanakan sholat raweh 2 rakaat dan 4 rakaat. Kemudian tulislah hadis tentang keutamaan sholat raweh. Yang ketiga, tulislah 4 keutamaan sholat raweh. Baca soal dan jawabnya dari tugas kamu, kemudian rekam dan laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.